Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kemudian dari dalam rumah keluar seorang perempuan tua. Meskipun rambut sudah memutih, tapi masih terlihat sehat. "Kok tumpak?" kata Nyai Tombo. "Ya Nyai, Nyai Tombo dipanggil Kanjeng Sultan sekarang juga," kata Tumpak. "Ya," kata Nyai Tombo. Dan tak lama kemudian terlihat dua orang sedang berjalan meninggalkan rumah Ki Tombo menuju keraton. Setelah masuki pintu gerbang keraton, mereka berdua sampai di halaman keraton. Segera Nyai Tombo berjalan menuju ke ruang dalam dan Kanjeng Sultan pun memerintahkan Nyai Tombo untuk segera masuk ke dalam ruangan. "Nyai Tombo," kata Kanjeng Sultan. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata Nyai Tombo yang duduk bersimpuh di depan Kanjeng Sultan. "Kau dipanggil ke keraton karena saat ini putriku Sekar Kedaton sudah beberapa hari ini menderita sakit. Coba kau periksa dan kau buatkan jamu untuknya," kata Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," kata Nyai Tombo. "Nanti kau akan diantar ke Keputren oleh Emban Prameswari. Kau tunggu di luar dulu," kata Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan." Lalu Nyai Tombo pun menyembah dan bergeser ke arah pintu. Keluar menunggu di depan pintu. Tak lama kemudian seorang Emban Prameswari keluar dari ruang dalam dan berjalan menuju ke arah Nyai Tombo. "Nyai Tombo," panggil Emban yang baru keluar dari ruang dalam. "Mari aku antar Nyai ke Keputren." "Ya Emban," jawab Nyai Tombo, dan setelah itu Emban Prameswari bersama Nyai Tombo berjalan berdua menuju ke Keputren. Di Keputren, Nyai Tombo masuk ke kamar Sekar Kedaton. Terlihat Sekar Kedaton terbaring lemah. "Maaf Gusti Putri, saya kesini diperintahkan oleh Kanjeng Sultan," kata Nyai Tombo. Nyai Tombo pun duduk di sampingnya dan ia pun menempelkan punggung telapak tangannya di dahi Sekar Kedaton. "Agak demam," kata Nyai Tombo. "Aku tidak sakit Nyai," kata Sekar Kedaton. "Gusti Putri Mas Jempoko." Setelah itu Nyai Tombo pun meraba kaki dan tangan Sekar Kedaton. Dan semua bagian tubuh Sekar Kedaton yang dipegang Nyai Tombo terasa hangat. Ternyata Sekar Kedaton sedang menderita demam. "Hangatnya merata, Mban. Kalau badan Gusti Putri terasa demam, sediakan kain basah. Setelah kainnya diperas, lalu tempelkan ke dahi atau bagian tubuh lainnya yang terasa panas," kata Nyai Tombo pada Emban Keputren yang duduk di dekat kaki Sekar Kedaton. "Ya Nyai," kata Emban Keputren. "Coba kau ambil dulu sepotong kain berukuran kecil dan sediakan juga sebuah cawan berisi air," kata Nyai Tombo. Emban pun segera mengambil sepotong kain berukuran kecil dan sebuah cawan yang berisi air. Kemudian diberikannya cawan dan kain itu kepada Nyai Tombo. Nyai Tombo lalu menyelupkan kain kecil itu di dalam air. Setelah diperas lalu ditempelkan di dahi Sekar Kedaton. "Emban, kau lakukan seperti ini kalau Gusti Putri demam," kata Nyai Tombo. "Ya Nyai," jawab Emban Keputren. "Kau harus perhatikan waktunya makan Gusti Putri. Jangan sampai Gusti Putri terlambat makan bubur," kata Nyai Tombo. "Ya Nyai," jawab Emban itu. "Saya akan pulang dulu Gusti Putri, biar Emban yang melanjutkan menempelkan kain basah ini. Di rumah nanti saya akan merebus jamu. Setelah jamu sudah siap, nanti akan saya bawa ke sini," kata Nyai Tombo kepada Sekar Kedaton. "Ya Nyai," kata Gusti Putri.
Nyai Tombo lalu pamit kepada Sekar Kedaton, lalu ia pun keluar ruangan berdua dengan Emban Prameswari. Lalu ia pun berjalan pulang sendiri ke rumahnya yang terletak di sebelah barat keraton. Di rumahnya, Nyai Tombo lalu memilih beberapa bahan jamu. Kemudian bahan-bahan jamu itu direbus menjadi satu di dalam sebuah tempat yang terbuat dari gerabah. Tak lama kemudian, setelah jamu sudah siap, terlihat Nyai Tombo berjalan kembali menuju ke Keputren, sambil membawa sebuah tempat kecil berisi ramuan jamu yang telah direbus. Nyai Tombo berjalan ke Keputren sendiri, tidak diantar Emban, tanya prajurit penjaga Kaputren. Ya, sekarang aku sendiri. Tadi sudah diantar Emban Prameswari. Aku kesini besok sehari 2 kali, pagi dan sore, kata Nyai Tombo. Lalu Nyai Tombo pun masuk kamar Sekar Kedaton dan memberikan jamu tersebut kepada Emban yang sedang menunggu Gusti Putri Mas Cempoko. Emban Keputren lalu menuangkan sedikit jamu itu ke dalam sebuah cawan kecil dan ia pun minum sedikit mencicipi jamu yang nantinya akan diberikan pada Sekar Kedaton. Berapa saat kemudian setelah Emban Keputren minum jamu dari Nyai Tombo, tidak terjadi apapun juga, maka Sekar Kedaton pun minum jamu yang telah dibuat oleh Nyai Tombo. Mudah-mudahan demamnya cepat sembuh, kata Nyai Tombo. Esokan harinya Nyai Tombo pun masih membuatkan jamu untuk Sekar Kedaton. Setelah Sekar Kedaton minum jamu, badannya terasa tidak demam lagi. Tetapi tidak lama kemudian terasa badan Sekar Kedaton kembali menjadi demam. Dan itu sudah terjadi selama 3 hari sejak Gusti Putri Mas Cempoko minum jamu dari Nyai Tombo. Nyai Tombo pun menjadi heran, pengalamannya yang hampir sepanjang hidupnya merawat orang sakit membuat dirinya mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang dipikirkan oleh Sekar Kedaton. Nyai Tombo pun kemudian menemui prajurit yang berjaga di ruang dalam. Mohon diperkenankan menghadap Kanjeng Sultan untuk menyampaikan hasil perawatannya selama beberapa hari. Tak lama kemudian Nyai Tombo diperintahkan masuk ke dalam ruang. Di sana telah menunggu Kanjeng Sultan Trenggono bersama Kanjeng Prameswari. Dan setelah menyembah, maka Nyai Tombo pun duduk bersimpuh di hadapan Kanjeng Sultan. Nyai Tombo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Nyai Tombo. Bagaimana hasil usahamu merawat putriku Sekar Kedaton yang sedang sakit, tanya Kanjeng Sultan. Mohon maaf Kanjeng Sultan dan Kanjeng Ratu, sudah 3 hari hamba merawat, mengamati dan memberi jamu kepada Gusti Sekar Kedaton. Ketika Gusti Putri minum jamu, demamnya bisa sembuh. Tetapi tidak lama kemudian badan Gusti Sekar Kedaton demam lagi, kata Nyai Tombo. Lalu apa kesimpulanmu tentang sakitnya Sekar Kedaton? Tanya Kanjeng Sultan Trenggono. Ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Gusti Sekar Kedaton. Suatu masalah yang berat, masalah yang dimasukkan di dalam hati terlalu dalam. Sesuatu yang hamba tidak tahu. Kalau sesuatu itu ketemu dan bisa memberi rasa nyaman pada Gusti Putri, maka Gusti Putri akan sembuh, kata Nyai Tombo. Kanjeng Sultan berpikir sejenak sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan kemudian Kanjeng Sultan pun berkata, baiklah Nyai Tombo, kau boleh pulang dulu. Tapi kau tetap datang ke Keputren, tetap merawat Sekar Kedaton. Nanti aku akan mencari penyebab sakitnya Sekar Kedaton. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, hamba mohon pamit, kata Nyai Tombo. Lalu ia pun menyembah, kemudian bergeser ke pintu dan keluar dari ruang dalam. Saat kemudian Kanjeng Sultan keluar ruangan dan memanggil seorang prajurit. Prajurit, kau cari seorang emban, bilang kepadanya disuruh memanggil Nyai Madusari sekarang juga. Prajurit yang saat itu sedang bertugas, Somo, berjalan ke dalam dan di sana terlihat ada emban yang bertubuh gemuk sedang duduk mengantuk di depan pintu. Lalu prajurit itu pun mengatakan perintah dari Kanjeng Sultan. Emban, kau pergilah ke Keputren. Nyai Madusari diperintahkan menghadap Kanjeng Sultan. Sekarang, tanya Emban Prameswari. Tidak, 8 hari lagi, kata Somo.
Mban yang gemuk mengangguk, tapi ia pun terkejut sampai hampir terlonjak. Iko Somo berbicara agak keras. Ya sekarang, Somo, kau memang senang mengganggu orang yang sedang ngantuk. Kau tidak senang kalau melihat orang sedang beristirahat? Kata Mban yang bertubuh gemuk sambil bersungut-sungut. Dan dengan susah payah ia pun berdiri dan berjalan menuju ke keputren. Mban yang bertubuh gemuk yang hatinya sedang kesal karena kantuknya terganggu, semakin bertambah kesal ketika prajurit yang bertugas menjaga keputren menyapanya. Mau kemana Kondut? Jangan cemberut saja, nanti bisa berkurang manisnya. Lagi, kau panggil aku dengan sebutan itu. Aku tidak mau lagi mencucikan pakaianmu, kata Mban Prameswari, dan ia pun segera masuk ke keputren dan berjalan memasuki ruangan Sekar Kedaton. Dalam ruangan Sekar Kedaton, Mban Prameswari berbicara dengan Nyai Madusari dan memintanya untuk menghadap Kanjeng Sultan sekarang juga. Mendengar perintah dari Kanjeng Sultan, degup jantung Nyai Madusari bertambah cepat. Aku disuruh menghadap Kanjeng Sultan sekarang, tanya Nyai Madusari. Ya, sekarang, cepat. Kau ditunggu Kanjeng Sultan, kata Mban Prameswari. Waduh, ciloko, Kanjeng Sultan pasti bertanya tentang sakitnya Gusti Putri, kata Nyai Madusari dalam hati. Lalu ia pun pamit ke Sekar Kedaton untuk menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam. Nyai Madusari berjalan selangkah demi selangkah, betapa kakinya telah berubah menjadi bertambah berat, sehingga susah sekali kalau dipakai untuk melangkah menghadap Kanjeng Sultan. Ayo Nyai Menggung, cepat sedikit, mengapa jalannya lambat seperti keong begitu, kata Mban Prameswari. Iya, ini jalannya juga sudah cepat, kata Nyai. Meskipun jalannya lambat, akhirnya Nyai Madusari pun sampai juga di ruang dalam. Dan di depan pintu yang tertutup, Nyai Menggung berdiri menunggu panggilan Sultan Trenggono. Masuklah Nyai Menggung, kata Kanjeng Sultan. Dan dengan muka menunduk, Nyai Madusari masuk ke dalam ruangan, menyembah dan duduk bersimpuh di hadapan Sultan Trenggono. Dan di sampingnya duduk pula Kanjeng Prameswari. Nyai Menggung, kok aku panggil ke sini, apakah kau tahu penyebab sakitnya Putri Sekar Kedaton? Tanya Sultan Trenggono. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Nyai Madusari menjawab, hamba tidak tahu Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono melihat wajah Nyai Madusari, sebentar terlihat pucat, bentar kemudian terlihat memerah, dan Kanjeng Sultan pun tersenyum dalam hati. Nyai Menggung, coba lihat ke sini. Kau tahu penyebab sakitnya Sekar Kedaton? Tanya Sultan Trenggono. Hamba tidak tahu Kanjeng Sultan, kata Nyai Madusari. Nyai Menggung, kau tahu apa hukumannya bagi orang yang telah berani berbohong kepada Sultan Demak? Kata Kanjeng Sultan sambil membetulkan letak keris yang dipakainya, yang terasa sedikit kurang ke bawah. Ketika Nyai Madusari melihat Kanjeng Sultan menggeser kerisnya, menjadi gemetar, dan ia pun segera menjawab, hamba tahu penyebab sakitnya Gusti Putri Kanjeng Sultan. Nah, itu bagus Nyai, kata Sultan Trenggono sambil tersenyum. Di hadapan Sultan Trenggono, di wajah Nyai Madusari muncul keringat besar butir-butir jagung. Wajahnya pucat, jantungnya berdetak kencang. Ia pun ingin segera pergi dari ruang itu, tetapi tidak berani meninggalkan Kanjeng Sultan. Sejak kapan Sekar Kedaton sakit, dan apa yang pernah dikatakannya kepadamu? Tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dalam Gusti, Putri sakit sejak Karebet mendapat hukuman diusir dari kota Raja Demak, Kanjeng Sultan, kata Nyai Madusari. Ternyata Karebet, kata Sultan Trenggono dalam hati. Lalu apa lagi? Tanya Kanjeng Sultan. Sejak mereka berdua naik perahu ke pantai dulu, yang dipikirkan dan dibicarakan Gusti Putri tiap hari hanya Karebet, Kanjeng Sultan, kata Nyai Madusari. Sultan Trenggono terdiam diri, hingga akhirnya Kanjeng Sultan pun menganggap keterangan Nyai Madusari sudah cukup. Ya sudah cukup. Ya sudah cukup. Sekarang Nyai Menggung boleh kembali ke keputren,
kata Kanjeng Sultan. Nyai Madusari menyembah lalu bergeser menuju ke pintu lalu keluar dari ruang dalam. Nyai Madusari bergegas menuju Keputren. Kemudian tiba di Keputren, dia pun bercerita kepada Gusti Mas Cempoko tentang pembicaraannya dengan Kanjeng Sultan. "Maafkan saya Gusti Putri," kata Nyai Madusari sambil menyeka air matanya. "Tidak apa-apa Nyai, biarlah semuanya sudah terlanjur. Biar saja Ayahanda Sultan marah pada saya," kata Sekar Kedaton. Pada saat itu di ruang dalam Kedaton, setelah Nyai Madusari keluar, Kanjeng Sultan masih berbincang dengan Kanjeng Prameswari. Ternyata yang membuat Mas Cempoko sakit dikarenakan dia terlalu memikirkan Karebet yang telah diusir dari kota Raja Demak, Ratu, kata Sultan Trenggono. "Ya Kanjeng Sultan," jawab Kanjeng Ratu. "Ternyata Karebet telah mampu membuat Sekar Kedaton jatuh cinta," kata Sultan Trenggono. "Ya Kanjeng Sultan, hamba sudah sedikit curiga waktu kita siar ke pantai. Kanjeng Cempoko terlalu banyak memperhatikan Karebet yang sedang mendayung," kata Kanjeng Prameswari. "Ya, untuk anak muda seusianya Karebet memang pemuda yang luar biasa," kata Sultan Trenggono. "Hamba perhatikan Karebet melompat ke air setelah melihat Sekar Kedaton menjerit ketakutan," kata Kanjeng Prameswari. "Ya," kata Sultan Trenggono. "Kanjeng, apakah mungkin kalau Karebet menjadi menantu Sultan Demak?" tanya Kanjeng Prameswari. "Mungkin saja Ratu," kata Kanjeng Sultan. Kanjeng Prameswari terkejut dan Ratu pun bertanya, "Kanjeng Sultan, mengapa Karebet layak menjadi suami Sekar Kedaton? Siapakah sebenarnya Karebet itu, Kanjeng?" Kanjeng Sultan belum menjawab, Kanjeng Ratu sudah bertanya lagi, "Bagaimana dengan bibit, bobot, dan bebetnya, Kanjeng?" Kanjeng Sultan menarik napas panjang dan Kanjeng pun berkata, "Untuk bibit sebenarnya Karebet sudah memenuhi syarat, karena ia masih terhitung keponakanku sendiri. Ia adalah anak untang-anting dari Ki Kebo Kenowo, cucu Adipati Doyoningrat dari Pengging Witoradyo, yang merupakan putra dari Yang Brawijaya Pamungkas." "Kanjeng Sultan, berarti Karebet sama seperti Cempoko. Ternyata mereka berdua adalah cucu buyut Prabu Brawijaya," kata Kanjeng Prameswari. "Ya, betul. Silsilah Karebet sudah jelas, dia adalah keturunan Raja Majapahit, sehingga bisa saja dia nanti menjadi suami Sekar Kedaton Kesultanan Demak. Mungkin saja dia akan menjadi menantu kita," kata Sultan Trenggono. "Bagaimana dengan bobotnya, Kanjeng?" tanya Kanjeng Prameswari. "Ya, Karebet adalah anak muda yang tak kenal takut. Aku percaya kemampuan Karebet. Dia bisa melindungi Sekar Kedaton. Jarang ada anak muda yang punya kemampuan tinggi seperti Karebet," kata Kanjeng Sultan. Dia memang adalah anak muda yang berani. Sewaktu perahu Kyai Garuda diganggu seekor buaya besar, Karebet berani terjun melawan buaya, kata Kanjeng Ratu. "Ratu, aku pernah mencoba kemampuan Karebet untuk anak-anak seusia Karebet. Ilmu kanuraganya memang luar biasa. Bobotnya tidak perlu diragukan lagi," kata Sultan Trenggono. "Kalau bebetnya, Kanjeng Sultan, kelihatannya dia tidak punya pijakan yang mapan," kata Kanjeng Prameswari. "Ya, itulah yang nanti akan menjadi pemikiran kita. Saat ini Karebet adalah anak muda yang keleyang kabur kanginan, seperti daun kering yang tertiup angin. Di sini dia tidak punya apapun juga, tapi di Pengging dia punya pijakan yang kuat. Karena dia sebetulnya adalah cucu Adipati Doyoningrat dari Pengging Witoradyo," kata Sultan Trenggono. "Kanjeng Sultan, sebaiknya paling tidak nanti yang menjadi suami Sekar Kedaton adalah seorang adipati," kata Kanjeng Ratu. "Ya, memang sebaiknya yang menjadi suami Sekar Kedaton adalah seorang adipati. Itu juga nanti yang akan aku pikirkan," kata Sultan Demak. "Ya Kanjeng Sultan, untuk memperkuat Kesultanan Demak, aku mempunyai rencana untuk membentuk beberapa kadipaten baru di wilayah Kesultanan Demak," kata Sultan Trenggono.
Ya Kanjeng Sultan, Ratu, ada beberapa daerah yang bisa dijadikan sebuah kadipaten. Bisa saja nanti Karebet aku angkat menjadi adipati di salah satu daerah, misalnya Jeporo, Pati, Bangwetan, Jipang, Pengging, Pajang. Di seberang Alas Mentaok, yaitu di daerah Bagelen, daerah Semarang, atau daerah pantai utara sebelah barat, kata Sultan Trenggono. Ya Kanjeng, selain Karebet, yang perlu diangkat menjadi seorang adipati adalah anak kita Pangeran Bagus Mukmin dan menantu kita Pangeran Hadiri, kata Kanjeng Prameswari. Ya, selain anak kita, keponakan kita putra Kakang Mas Pangeran Sekar Sedo Lepen, Arya Penangsang juga perlu diangkat menjadi seorang adipati. Tidak mungkin Arya Penangsang berada di dalam keraton Demak terus-menerus sampai tua, kata Sultan Trenggono. Ya Kanjeng Sultan, kalau untuk Arya Penangsang sebaiknya dia memimpin daerah Jipang yang dulu pernah menjadi tempat tinggal kakeknya Sunan Ngudung, kata Sultan Trenggono. Ya Kanjeng Sultan, pada saat Kesultanan Demak diperintah oleh ayahanda Sultan Patah, Sunan Ngudung pernah menjadi seorang senopati Kesultanan Demak. Rencanaku nanti kalau sudah tiba saatnya, Arya Penangsang akan aku angkat sebagai adipati di daerah Jipang Panolan, kata Sultan Trenggono. Ya Kanjeng Sultan, ibunya berasal dari Jipang Panolan, kata Kanjeng Prameswari. Ya, memang betul ibunya adalah putri dari Sunan Ngudung, kata Sultan Trenggono. Ya Kanjeng Sultan, sangat tepat kalau Arya Penangsang diangkat sebagai adipati di Jipang Panolan, kata Kanjeng Prameswari. Ya, itu masalah nanti Ratu. Sekarang kita masih memikirkan masalah masa depan Sekar Kedaton, kata Sultan Trenggono. Beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Kanjeng Sultan dan Prameswari sedang merencanakan jalan yang terbaik bagi masa depan Sekar Kedaton putri Mas Jempoko. Kanjeng Sultan, kalau diperbolehkan, hamba menginginkan calon suami Sekar Kedaton adalah seorang adipati, bukan seorang tumenggung, apalagi hanya seorang Lurah Wiro Tamtomo, kata Kanjeng Prameswari. Ya, sebaiknya memang demikian. Untuk itu nanti akan aku pikirkan kadipaten mana yang nantinya akan dipimpin oleh Karebet, kata Sultan Demak. Ya Kanjeng, nanti pada saat pahargyan pengantin, Karebet sebaiknya sudah menjadi seorang adipati, bukan hanya seorang calon adipati, kata Kanjeng Ratu. Ya Ratu, kalau pada saat pernikahan Karebet sudah menjadi seorang adipati, bibit bobot bebetnya sudah tepat untuk menjadi menantu seorang Sultan Demak, kata Kanjeng Sultan. Kemudian persoalan sakitnya Sekar Kedaton bagaimana Kanjeng, kata Kanjeng Ratu Prameswari. Ratu, sakitnya Sekar Kedaton hanya bisa disembuhkan kalau ia diberi harapan Karebet bisa kembali ke Demak dan bisa menjadi Lurah Wiro Tamtomo lagi, kata Sultan Trenggono. Apakah saat ini Karebet tidak bisa dipanggil ke Demak, Kanjeng Sultan? Kanjeng Sultan bisa merintahkan beberapa prajurit membacakan woro-woro di seluruh wilayah Kesultanan Demak, kata Kanjeng Prameswari. Tidak bisa Ratu, Karebet tidak bisa dipanggil dengan cara woro-woro di seluruh wilayah Kesultanan Demak. Sebab yang aku ucapkan adalah Sabdo Pandito Ratu. Sultan Demak tidak bisa mencela-menceli dalam membuat sebuah keputusan, kata Sultan Trenggono.